Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Solina Siregar. Dalam video ini, saya akan berbagi pengetahuan saya tentang mengapa kurikulum harus berubah. Nah, para guru-guru nih, udah tahu belum? Kurikulum kita akan segera berubah loh. Nah, kurikulum K13 akan segera diganti menjadi kurikulum merdeka. Ya, namanya adalah kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu kurikulum merdeka, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu kurikulum? Nah, dari beberapa hal yang sudah saya ringkas dan sudah saya ketahui, kurikulum itu adalah yang pertama, keseluruhan pengalaman belajar murid, dan kemudian kurikulum itu bersifat refleks, dan kurikulum itu multidimensi. Kurikulum itu juga dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Jadi sebenarnya pengertian kurikulum itu belum ada yang pasti. Menurut Ralph Taylor, dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction, beliau mengatakan bahwa ada 4 komponen yang harus ada di dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, atau cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Namun, di beberapa negara di dunia, komponen yang umumnya digunakan hanya 3, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, panduan asesmen. Nah, sebenarnya apa sih fungsi kurikulum tersebut? Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dan panduan dalam proses belajar murid. Nah, peran kurikulum itu juga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan kemudian yang ketiga adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan sesuai kontekstual sebagai kontrol sosial. Jadi kurikulum itu harus mewariskan nilai-nilai budaya Indonesia dan relevan tentunya dengan masa kini. Kemudian juga mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, karena kebutuhan saat ini dan masa depan itu berbeda dengan yang sudah berlalu ataupun di masa lampau, karena zaman terus berubah. Kemudian kurikulum itu dapat berkembang, namun pengembangan kurikulum itu harus melihat bahwa murid harus merdeka dalam belajar. Itu adalah kunci dari pengembangan kurikulum. Karena dalam pengembangan kurikulum, kita harus melihat dan mempertimbangkan keadaan latar belakang dan lingkungan satuan pendidikan. Karena Indonesia ini adalah sangat beraneka ragam, baik itu daerah, di pegunungan, di perkotaan, di pedesaan, di perindustrian, maupun dari bagian adat, bahasa, itu sangatlah berbeda. Maka hal itu harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dan bakat ataupun keadaan murid. Nah, sekarang kurikulum yang seperti apa sih kurikulum yang baik? Kurikulum tersebut adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Maka kita perlu mengubah kurikulum. Kita tidak bisa menggunakan kurikulum yang lama karena zaman sudah berubah. Maka kurikulum haruslah memiliki sifat dinamis. Proyeksi pendidikan OECD 2030 ada 4, yaitu proyeksi, kedua sikap, psikomotorik, dan value ataupun nilai. Nah, coba kita lihat perubahan zaman yang terjadi pada zaman sekarang. Dari cara belajar, dulu kita menggunakan buku dan mencatat secara manual, dan informasi yang kita dapatkan sejatinya kita peroleh dari guru. Namun sekarang cara belajar sudah berubah, bisa menggunakan gawai, dan informasi yang kita peroleh tidak hanya dari guru, kita dapat belajar dengan cepat dari internet. Nah, mengapa kurikulum itu berubah? Ada beberapa alasan.
pertama, kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman, karena zaman sudah berubah, era sudah berubah, teknologi sudah berubah, maka pembelajaran juga harus berubah. Kemudian memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda, karena Indonesia itu memiliki latar belakang dan keanekaragaman yang berbeda, baik dari segi suku, adat, bahasa, letak geografis, ekonomi, dan lain-lainnya. Maka kita harus memiliki ataupun mengembangkan kurikulum yang berbeda, yaitu kurikulum yang sudah dirubah. Dan kemudian alasannya yaitu menyiapkan generasi Z dan Alpha. Nah, ketiga alasan inilah yang menjadi alasan kenapa kurikulum harus dirubah. Nah, kurikulum apa yang sekarang yang akan kita gunakan, yaitu namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini apa sih? Kurikulum ini adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Bapak Kemendikbud kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kurikulum ini sejatinya lebih sederhana dan berdasarkan kebutuhan murid, dan kurikulum ini disebut-sebut sebagai kurikulum project based. Semoga dengan kurikulum merdeka ini kita dapat menjadikan murid-murid kita menjadi generasi yang sukses, generasi alfa yang familiar dengan teknologi, terdidik dan sejahtera, bahagia lahir dan batinnya, dan mampu berkembang di dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.